Ayahku tak terkalahkan di dunia. Bab 286. Malam. Xiao Chen mengikuti dari dekat, membawa dua koper besar berisi pakaian dan kebutuhan sehari-hari untuk dirinya dan putrinya. Di belakang mereka, Gou Sheng membawa karung goni yang menggembung di punggungnya, yang berisi sesuatu. Xia Yutong masih merasa khawatir, jadi dia sengaja mengulurkan lengannya yang indah dan meletakkannya di atas karung, baru merasa tenang setelah merasakan fluktuasi energi spiritual yang datang dari dalam. Xiao Chen memandang sosok cantik yang memegang tangan putrinya dengan satu tangan dan menopang karung dengan tangan lainnya, dan diam-diam mengeluh dalam hati. Pria ini sangat serakah. Dia bahkan tidak tahu bagaimana cara membantu. Dia adalah kultivator tingkat pendirian fondasi menengah, jadi membawa koper bukanlah masalah. Dia bahkan bisa membawa ember berisi 40 pon air murni menaiki 8 lantai tangga dengan mudah. Ah, laki-laki memang luar biasa. Zhang Huilan memperhatikan keluarga yang terdiri dari 3 orang itu pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Nak, hanya ini bantuan yang bisa kuberikan padamu. Kedua mobil itu segera berhenti di depan villa, dan Xia Yutong mengatur kamar tamu untuknya di lantai 2. Leer mengedipkan mata besarnya dan bertanya dengan polos, mengapa ayah harus tidur di kamar tamu dan bukan dengan ibu? Mengapa ayah dan ibu orang lain tidur di kamar yang sama? Xiao Chen terdiam sejenak, lalu diam-diam memuji putrinya, dia benar-benar gadis kecil yang perhatian, dia selalu tahu bagaimana merawat ayahnya. Wajah cantik Xia Yutong memerah, dan dia membuka bibir merahnya tetapi tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada seseorang, dengan memutar matanya dengan kesal. Selamat malam. Xiao Chen terdiam dan buru-buru mendorong kopernya menuju kamar tamu. Tinggal lebih lama hanya akan menambah kecanggungan. Tunggu. Sebuah suara jernih dan merdu terdengar dari belakang. Xiao Chen berhenti di tempatnya, matanya menyipit, dan sudut bibirnya melengkung ke atas, ada potensi. Saat dia berbalik, senyum mesum di wajahnya menghilang. Dia berkata dengan nada serius, jangan khawatir dengan apa yang dikatakan Leer, dia hanya seorang anak kecil yang tidak tahu apa-apa. Asteris batuk asteris, jangan khawatir, aku bisa tidur di lantai malam ini. Xia Yutong memutar matanya dan berkata dengan nada meremehkan, apa yang kau pikirkan? Aku hanya ingin memberitahumu untuk menungguku di bawah setelah kau membereskan barang-barangmu. Aku punya sesuatu untukmu. Bang! Oh! Xiao Chen mengangguk ragu-ragu, menatap pintu yang tertutup dengan kekecewaan di matanya, sayang sekali, kesempatan sebagus ini. Jika mereka bisa melangkah lebih jauh, mungkin mereka bisa resmi menjadi pasangan, memberikan keluarga yang lengkap kepada putri mereka, dan menebus hutang yang mereka rasa harus mereka bayarkan. Xiao Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata dengan tenang, ayo pergi, letakkan saja batu-batu spiritual itu di bawah tempat tidur. Guk Gonggong, Gou Sheng berbaring di tanah, mengibas-ngibaskan ekornya dengan gembira. Namun, karung goni besar yang biasa dibawanya tidak terlihat dimanapun. Xiao Chen bertanya dengan heran, di mana batu-batu spiritualnya? Bukankah aku melihatmu membawanya masuk? Gou Sheng menundukkan kepala dan dengan perasaan bersalah berkata, Nyonya menyuruhku menyimpannya di kamarnya untuk keamanan. Dan juga berkata, agar kau tidak membuang-buang uang. Dasar gadis serakah. Xiao Chen terdiam, berpikir dalam hati, batu spiritual seharusnya dibelanjakan, bukan ditabung untuk punya anak. Sepertinya aku harus mencari kesempatan untuk menanamkan konsep konsumsi barunya dengan benar. Aku kembali ke kamarku, memikirkan cara merapikannya, dan hanya menemukan seekor anjing yang tampak sedih di lorong. Sang nyonya sendiri yang memerintahkan agar batu roh itu dikirim ke ruangan. Apakah ia berani menunjukkan taringnya? Kita tidak bisa berurusan dengan mereka, kita benar-benar tidak bisa berurusan dengan mereka. Setelah merapikan kamar, saya turun ke ruang tamu. Xia Yutong telah berganti pakaian rumahan yang sopan dan duduk bermalas-malasan di sofa, bermain tablet dan makan keripik kentang. Xiao Chen menuruni tangga, menatap sosok yang sempurna dan anggun itu, dan diam-diam mengaguminya, bentuk tubuh yang bagus. Tiba-tiba, Xia Yutong tampak terkejut, buru-buru menjatuhkan tablet di tangannya, ekspresi ketakutan muncul di wajah cantiknya. Kakinya yang panjang menekuk, dan dia menggigit keripik kentang dengan bibir merahnya yang lembut, tampak menggemaskan seperti seorang gadis kecil yang ketakutan. Xiao Chen mempercepat langkahnya dan bertanya dengan cemas, ada apa? Apakah ada kecoa? Dia masih ingat lelucon bahwa seorang kultivator tingkat pendirian dasar takut pada kecoa. Xia Yutong mengedipkan matanya yang besar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku baru saja menonton ceramah kesehatan yang mengatakan bahwa makan keripik kentang tidak hanya tidak memiliki nilai gizi tetapi juga membuatmu gemuk. Aku sangat takut sampai-sampai langsung membuang komputerku. Klik-klik. Mendengar suara renyah keripik kentang yang digigit, Xiao Chen terdiam dan bertanya dengan tak berdaya, apa yang kalian inginkan dariku? Oh, benar, ini untukmu. Xia Yutong tiba-tiba menyadari dan buru-buru mengeluarkan selembar kertas giok dari sakunya lalu menyerahkannya. Dia menjelaskan, ini adalah teknik kultivasi yang kubeli untukmu di guild hari ini. Meskipun bukan yang terbaik, ini adalah kualitas tertinggi yang bisa dijual guild. Harganya 15.000 batu spiritual. Setelah mengatakan itu, ekspresi kesedihan muncul di wajah cantiknya. Jika dia tidak baru-baru ini menerima misi untuk melindungi pria ini, dia benar-benar tidak akan mampu mendapatkan begitu banyak batu roh.
Itu seperti bulu yang tumbuh dari punggung domba. Xiao Chen menerima slip giok itu, perasaan hangat menyelimuti dirinya. Dia berkata dengan tulus, terima kasih. Xia Yutong tersenyum berseri-seri, dengan bangga mengangkat lehernya yang seperti giok. Melihat ekspresi bingung pria itu, dia menjelaskan, apakah Anda tidak tahu cara menggunakannya? Cukup tempelkan lempengan giok itu ke dahi Anda untuk membaca isinya. Bahkan orang biasa pun bisa menggunakannya. Xiao Chen merasa tersentuh, tetapi karena tampaknya ia telah disalahpahami, ia tidak menjelaskan lebih lanjut dan perlahan menempelkan lempengan giok itu ke dahinya seperti yang diperintahkan. Seketika itu juga, banjir informasi membanjiri otak saya. Klik. Setelah seluruh isinya dibaca, lembaran giok itu kehilangan kilaunya dan hancur berkeping-keping dengan suara pelan. Hah, bagaimana bisa tiba-tiba rusak? Xiao Chen membelalakan matanya, berpura-pura terkejut. Xia Yutong tetap tenang dan mulai menjelaskan. Ini adalah tindakan yang diambil oleh perkumpulan untuk mencegah satu orang membeli seluruh keuntungan klan. Ini terbatas untuk satu orang dan akan langsung hancur sendiri setelah dibaca oleh satu orang saja. Karena lempengan giok itu pecah, isi yang tercatat hilang dan tidak dapat disalin. Lagi pula, aku belum pernah mendengar ada orang di dunia kultivasi yang bisa memperbaiki lempengan giok. Jika makhluk seperti itu benar-benar ada, mereka tidak akan tertarik pada teknik kultivasi tingkat rendah ini. Gou Sheng berbaring miring, matanya yang seperti mata anjing dipenuhi rasa jijik. Dengan tingkat kultivasi Dewa Iblis, dia pasti telah membaca setidaknya 12 atau 18 ribu gulungan giok, namun dia masih berpura-pura menjadi pemula. Warnai mentimun tua dengan warna hijau agar terlihat muda. Pertama, cobalah mengingat kembali teknik kultivasi yang sebelumnya telah ditanamkan ke dalam pikiranmu, lalu kamu bisa mulai berlatih. Jika kamu tidak mengerti apapun, kamu bisa bertanya padaku. Xia Yutong meringkuk di sofa empuk dan mengambil tabletnya lagi. Namun, perhatiannya tetap tertuju pada pria itu. Dia diam-diam menduga bahwa di usianya sekarang, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk berkultivasi. Bahkan jika dia bekerja keras untuk mendapatkan batu spiritual guna membeli pil untuk dirinya sendiri, dia mungkin hanya akan mampu menembus ke tahap pembentukan fondasi dalam kehidupan ini. Untungnya, jika saya bisa mencapai tahap pendirian yayasan, saya bisa hidup panjang dan sehat, setidaknya saya bisa menghabiskan lebih banyak waktu dengan putri saya. Setidaknya Anda tidak perlu khawatir hidup seperti orang biasa, di mana usia 70 atau 80 tahun dianggap sebagai usia yang panjang. Dengan usianya sekarang, mungkin butuh beberapa bulan baginya untuk merasakan ki. Xia Yutong berpikir dalam hati, matanya yang indah berbinar. Tiba-tiba, energi spiritual di udara seolah tertarik ke arah pria itu. Mata indah Xia Yutong membelalak, dan dia menutupi bibir merahnya karena terkejut, seraya berseru, ini tidak mungkin. Bab 287. Menurut proses kultivasi, langkah pertama adalah membiasakan diri dengan jalur operasi teknik kultivasi, dan kemudian dengan cermat merasakan energi spiritual yang terkandung di dunia. Hanya setelah itu seseorang dapat menyerap energi spiritual ke dalam tubuh dan membersihkan bentuk fisik. Bahkan mereka yang memiliki bakat rata-rata biasanya membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk merasakan energi spiritual setelah terbiasa dengan jalur kerja teknik kultivasi tersebut. Dibutuhkan waktu sekitar 1 bulan bagi murid-murid yang berprestasi untuk dapat bergabung dengan sebuah sekte. Bahkan bagi seorang murid jenius, dibutuhkan 7 hari untuk menyerap energi spiritual untuk pertama kalinya. Pria ini hanya menggunakan 3 menit. Tidak, hanya 1 menit. Dia tidak hanya merasakan kehadiran energi spiritual, tetapi juga berhasil menyerapnya ke dalam tubuhnya. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Ini di luar pemahamannya. Terlebih lagi, pria ini sudah berusia 27 tahun, dan meridiannya sudah lama mencapai puncaknya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Mata Xia Yutong berbinar-binar saat dia dengan bersemangat berpikir, mungkin prestasinya tidak hanya mencapai tahap pendirian yayasan. Jika dia memiliki kesempatan besar, menjadi tokoh berpengaruh dengan caranya sendiri bukanlah hal yang mustahil. Xiao Chen merasakan tatapan tajam tertuju pada wajahnya dan perlahan membuka matanya. Dia bercanda, meskipun aku tampan, kamu tidak perlu menatapku dengan tatapan intens seperti itu, seolah-olah kamu akan memakanku. Setelah mengatakan itu, dia menyilangkan tangannya, tampak seperti anak kecil yang akan diintimidasi. Melihat penampilannya yang lemah dan menyedihkan, Xia Yutong sangat marah hingga ingin menggigitnya. Wajah cantiknya memerah, dan dia menggertakkan giginya, dasar bajingan. Hehe, Xiao Chen terkekeh canggung, tidak berani melangkah terlalu jauh. Memanfaatkan seseorang membutuhkan pendekatan bertahap. Mulailah dengan langkah kecil, dan begitu dia merasa nyaman, lanjutkan ke langkah berikutnya. Dengan begitu, hubungan dapat berkembang ke level selanjutnya. Xia Yutong menatap wajah tampan itu dengan sedikit kenakalan dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia bertanya dengan serius, apakah Anda merasakan sesuatu yang berbeda ketika pertama kali mulai berlatih kultivasi? Xiao Chen mengangkat dagunya dan berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dengan kosong, aku tidak merasakan apapun. Kau tidak merasakan apapun? Xia Yutong menatap dengan mata terbelalak kebingungan. Berdasarkan pengalaman saya, saat pertama kali Anda mengarahkan energi spiritual ke dantian Anda seharusnya merasa nyaman dan hangat di seluruh tubuh. Mungkinkah dia mampu memasuki keadaan meditasi lebih cepat karena dia memiliki fokus yang tunggal? Tapi itu juga tidak masuk akal.
Bahkan jika Anda fokus, Anda seharusnya tetap bisa merasakan perubahan di tubuh Anda. Bukannya Anda telah mematikan kelima indera Anda. Lagi pula, mengingat tingkat pemahamannya saat ini, dia tidak mungkin bisa memecahkannya. Tiba-tiba, Xia Yutong merangkak maju beberapa langkah di atas sofa seperti anak kucing, matanya yang indah tertuju pada mata orang lain. Dia bertanya dengan serius, katakan padaku dengan jujur, apakah ini pertama kalinya kamu mengolah energi spiritual yang masuk ke dalam tubuhmu? Melihat wajah yang sangat cantik begitu dekat dengannya, Xiao Chen ragu sejenak, tidak yakin apakah ia harus mendekatinya. Ia segera mengangguk dan berkata, iya. Xia Yutong menatap tajam ke mata orang lain itu dan bertanya dengan suara rendah, kau tidak berbohong padaku, kan? Xiao Chen segera mengangkat tangan kanannya dan berkata dengan nada serius, tidak, aku bersumpah. Xia Yutong menatapnya lama sebelum kembali meringkuk di sudut sofa, mata besarnya yang indah penuh dengan kebingungan. Fiu, Xiao Chen juga menghela napas lega. Karena apa yang dia serap untuk pertama kalinya bukanlah energi spiritual, melainkan energi abadi, jadi secara tegas, itu bukanlah kebohongan. Namun, sekeras apapun dia berusaha untuk mengembangkan dan menyerap energi spiritual, dia hanya menemukan mesin penyimpanan energi spiritual. Setelah menyegel dirinya sendiri, ia tidak mampu mengubah atau menyerap energi spiritual sama sekali. Energi spiritual yang diserap hanya disimpan dalam tubuh fisik. Xia Yutong mengerutkan kening dan berpikir lama, tetapi tetap tidak bisa menemukan jawabannya. Karena frustrasi, dia melempar bantal di tangannya, mengenakan sandal rumahnya, dan naik ke atas. Tepat sebelum menutup pintu, dia berbalik dan berkata, kamu punya bakat bagus. Asahlah bakatmu dengan baik malam ini, dan aku akan membuatkanmu sarapan sendiri besok. Bang! Dia menutup pintu kamar tidur setelah mengatakan itu. Membuat sarapan dengan tangan. Xiao Chen tak kuasa menahan rasa merinding, dan pandangannya beralih ke anjing yang terbaring di samping. Dia berkata dengan serius, jika kamu sarapan besok, aku janji. Awo! Gou Sheng gemetar ketakutan, menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya, berbalik dan berlari ke kandang kecil yang baru dibuat di dekat pintu, menyembunyikan kepalanya di dalam selimut. Aku terus mengulanginya dalam hati, anjing itu tidak bisa mendengarku, anjing itu tidak bisa mendengarku. Setelah menyaksikan nasib Jiang Yifeng, siapa yang berani memakan makanan yang disiapkan Xia Yutong? Bahkan mereka yang memiliki kultivasi pendirian fondasi tingkat lanjut pun tidak mampu menahan racun tersebut dan menjadi tak berdaya. Jika kemampuan memasaknya meningkat sedikit saja, itu akan menjadi bencana. Menerima janji dari Dewa Iblis untuk meningkatkan kultivasi seseorang adalah sesuatu yang secara alami diinginkan, tetapi seseorang juga harus hidup untuk menikmatinya. Xiao Chen menatap ekor Gou Sheng yang terselip di antara kakinya dan menghela napas pasrah. Dia bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diduga, bahkan dewa dan hantu pun takut padanya. Bahkan Raja Iblis pun takut. Hari berikutnya, Xia Yutong, mengenakan piyama, seperti biasa berjalan ke pagar koridor dan dengan malas meregangkan tubuh, memperlihatkan sosoknya yang sempurna. Selamat pagi. Xiao Chen berdiri di aula dan mendongak untuk menyapanya. Meskipun matanya menyipit, dia tampak tidak terlalu serius. Ah! Xia Yutong, yang baru saja bangun tidur, terkejut mendengar suara seorang pria dalam keadaan setengah sadar dan segera memeluk dirinya sendiri lalu menunduk. Ketika saya melihat pria di lantai bawah memegang garpu di satu tangan dan piring di tangan lainnya, tiba-tiba saya menyadari bahwa seorang pria rupanya telah pindah ke rumah saya tadi malam. Setelah menatap tajam seseorang, dia buru-buru lari kembali ke kamarnya seperti rusa yang ketakutan. Xiao Chen berdiri di lantai bawah, tersenyum dan berseru dengan lantang, aku sudah membuat sarapan. Kau dan Leer, bersiaplah dan segera turun untuk makan. Setelah mengatakan itu, dia dengan santai mengambil mangkuk di atas meja dan menyendok bubur. Untuk menghindari keracunan makanan, dia harus bangun pagi-pagi sekali untuk memasak bubur dan bahkan pergi keluar untuk membeli stik adonan goreng dan daging asap. Xia Yutong bersandar di pintu kamar tidur, mengencangkan kerah bajunya, dan menggertakkan giginya sambil bergumam pada dirinya sendiri, bajingan, yang dia tahu hanyalah bagaimana memanfaatkan aku. Meskipun terdengar seperti dia sedang memarahi seseorang, mengapa suaranya terdengar seperti sedang menggoda? Mama, Leer sudah bangun. Gadis kecil itu terbangun oleh suara pintu yang tertutup, dan menggosok matanya yang besar dengan mengantuk. Sayang, ibu akan membantumu berpakaian. Ayah sudah menyiapkan sarapan untukmu. Xia Yutong dengan penuh kasih sayang mencium kening putrinya dan dengan terampil membantu gadis kecil itu berpakaian. Ketika ibu dan anak perempuannya berganti pakaian dan pergi ke kamar mandi, mereka menemukan 2 gelas air sudah diletakkan di atas meja, dan pasta gigi sudah diteteskan ke dalam gelas-gelas air tersebut. Xia Yutong menatap kosong gelas air dan pasta gigi untuk waktu yang lama sebelum akhirnya tersadar. Dia melirik keluar dan bergumam pada dirinya sendiri, siapa sangka dia adalah pria yang begitu perhatian. Setelah mereka turun ke bawah, Xiao Chen segera memberikan mereka 2 gelas air, masing-masing berisi sepertiga bagian. Dia tertawa dan berkata, aku melihat ada lemon di kulkas, jadi aku membuatkanmu air lemon pagi ini. Minum secangkir di pagi hari membantu detoksifikasi dan penurunan berat badan. Terima kasih, ayah. Leer tak sabar untuk mengambil limun itu dan dengan gembira meminumnya dari tangan kecilnya. Terima kasih. Secercah cahaya muncul di wajah cantik Xia Yutong.
Untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun, dia menerima perawatan yang begitu teliti, yang menghangatkan hatinya. Bab 288. Setelah sarapan, Xiao Chen merapikan meja dan kursi, mencuci piring, dan bahkan menghabiskan sebatang rokok. Dia memutar matanya dan bertanya dengan putus asa, "Anakku sayang, apakah dia menghabiskan setengah jam untuk bersiap-siap setiap kali dia pergi keluar?" Memem. Leer duduk di sebelahnya, memegang buku komik di tangannya. Mendengar pertanyaan ayahnya, dia mengangguk dengan penuh semangat. Dia dengan bangga berkata, "Ibu adalah bintang besar, jadi tentu saja dia harus tampil cantik saat keluar rumah." 15 menit kemudian, pintu kamar tidur akhirnya terbuka. Xia Yutong, dengan riasan wajah yang lembut, berjalan anggun menuruni tangga. Xiao Chen menoleh dan menatap sosok yang tampan itu, alisnya sedikit mengerut. Xia Yutong menatapnya dengan mata berbentuk almonnya dan bertanya dengan nada tidak puas, apakah ini sulit bagi saya?" "Terlihat bagus sekali." Xiao Chen buru-buru menggelengkan kepalanya dan bertanya dengan bingung, "Tapi kenapa kau tidak mengenakan jubah brokat cahaya surgawi? Itu desain dari seorang desainer terkenal, pasti akan terlihat lebih bagus lagi jika kau memakainya." Xia Yutong cemberut dan berkata dengan tidak senang, "Jika aku memakainya keluar, akan segera ada tiruannya. Aku tidak mau seperti ini. Gaun itu satu-satunya." Xiao Chen menggaruk kepalanya dan berkata dengan hati-hati, "Meskipun seseorang membuat salinannya, milikmu tetap unik. Bisakah mereka membuat pakaian berubah warna sesuai keinginan mereka, tahan air dan api, serta tahan terhadap kerusakan?" Xia Yutong terdiam sejenak, lalu tersenyum dan berkata, "Apa yang kau katakan masuk akal. Tunggu di sini, aku akan ganti baju." Setelah mengatakan itu, dia berlari kembali ke kamar tidurnya menuruni tangga. Leer cemberut dan berkata dengan lemah, "Ayah, kita harus menunggu 10 menit lagi. Kita akan terlambat ke sekolah." Xiao Chen berkedip, ini hanya mengganti mantel, apakah benar-benar membutuhkan waktu selama itu? Waktu berlalu, dan benar saja, 10 menit kemudian pintu kamar tidur dibuka kembali. Meskipun Xiao Chen dipenuhi penyesalan saat ini, dia tetap terharu ketika melihat Dewi cantik dengan sosok sempurna berjalan anggun menuruni tangga. Tiba-tiba aku merasa bahwa penantian itu sepadan. Keluarga yang terdiri dari 3 orang itu masuk ke dalam kereta kuda yang diparkir di depan pintu. Gou Sheng dengan cekatan melompat ke kursi belakang, membawa keranjang bambu yang telah dibuat khusus oleh Zhang Huilan untuknya. Dia mengantar putrinya ke sekolah terlebih dahulu, lalu membawa Xia Yutong ke lokasi syuting film. Di perjalanan, sambil memperhatikan pria yang fokus mengemudi, dia sedikit membuka bibir merahnya dan bertanya, "Bagaimana kultivasi Anda semalam?" Tidak apa-apa." Xia Yutong mengangguk sedikit, "Setelah energi spiritual memasuki tubuhmu, kau sudah bisa dianggap sebagai kultivator. Apakah kau merasa akan mencapai tingkat pertama pemurnian Qi? Dengan bakatmu, kau seharusnya hanya membutuhkan 1 atau 2 hari untuk mencapai tingkat pertama." Xiao Chen mengerutkan bibir dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan tegas, "Seharusnya segera. Jangan khawatir, di bawah pengawasan dan bimbinganmu, aku pasti akan menembus ke level berikutnya secepat mungkin." Xia Yutong merasa puas dengan sikapnya dan menggoda, "Di bawah bimbinganku. Bukankah seharusnya kau memanggilku guru?" Tanpa pikir panjang, Xiao Chen berkata, "Jangan sebut-sebut memanggilku guru, panggil saja aku Guoer, atau aku akan memanggilmu Bibi." Xia Yutong sepertinya sedang memikirkan sesuatu yang tidak pantas. Wajah cantiknya sedikit memerah, dia menundukkan kepala, dan bergumam pelan, "Bajingan." Xiao Chen dimarahi tanpa alasan yang jelas dan agak bingung. Dia langsung menyadari apa yang sedang terjadi dan terdiam. Sejujurnya, dia hanya mengatakannya begitu saja, sekadar merujuk pada hubungan antara guru dan murid. Apa yang dipikirkan gadis bodoh itu? Otak kecilmu itu kotor sekali. Tiba-tiba, suasana di dalam mobil menjadi agak canggung. Mereka tetap diam sepanjang perjalanan. Sesampainya di lokasi syuting, Xiao Chen berhenti sejenak sebelum pergi dengan mobilnya. Sebelum pergi, dia berkata kepada saya, "Aku akan membawakanmu makan siang." Xia Yutong memperhatikan kereta kuda itu pergi, mengedipkan matanya yang besar, dan tak kuasa menahan tawa kecil. Apakah pria ini terlalu banyak menonton drama CEO yang otoriter akhir-akhir ini? Di pasar, tatapan Xiao Chen menyapu setiap kios dengan hati-hati, diikuti oleh suara serak. "Hei, bukankah ini Gou Sheng? Gou Sheng, aku sudah menyimpan tulang besar untukmu, cepat kemari." Seketika itu juga, sapaan akrab terdengar dari banyak kios. Sejak bergabung dengan keluarga ini, Gou Sheng telah menjadi anjing bintang di pasar, menemani Zhang Huilan berbelanja bahan makanan setiap pagi. Namun, hari ini, Gou Sheng berdiri tegak dan bangga, tak terpengaruh oleh godaan tulang besar itu, dan mengikuti pemiliknya dari dekat. "Ini adalah kesempatan langka untuk melakukan perjalanan bisnis bersama atasan saya, jadi tentu saja saya ingin memberikan kesan yang baik. Sekalipun hanya sekadar membeli bahan makanan." Xiao Chen membeli sekeranjang penuh sayuran dan daging sebelum dengan santai meninggalkan pasar dan berkendara kembali ke Villa Xia Yutong. Memiliki makhluk mitos yang bisa ditunggangi dan dibawa sebagai hewan peliharaan sepertinya cukup bagus. Setelah mobil diparkir, Xiao Chen hanya perlu membuka bagasi, dan anjing itu dengan patuh mengambil keranjang sayur dengan mulutnya. "Xiao Chen." Tiba-tiba, sebuah suara yang familiar namun asing terdengar.
Xiao Chen terdiam tanpa sadar, ekspresi kompleks terlintas di matanya, sebelum perlahan memalingkan kepalanya. Benarkah itu kau? Bukankah kau sudah mati? Mata Kaifang membelalak tak percaya. Saat itu, dia mendengar tentang hilangnya Xiao Chen secara tiba-tiba setelah minum minuman keras, dan dia menderita banyak gosip karenanya. Semua orang percaya bahwa jika dia tidak meninggalkan Xiao Chen saat itu, tragedi yang terjadi selanjutnya tidak akan terjadi. Namun bagaimana mungkin seseorang tidak terkejut ketika seseorang yang seharusnya sudah meninggal justru muncul hidup dan sehat di depan mata kita? Itu semua karena dia. Semua ini karena dia, aku harus menanggung kritik semua orang di tahun terakhir kuliahku, dan aku harus melamar magang lebih awal untuk menghindarinya. Dalam sekejap, rasa dendam yang mendalam menyelimuti hatinya. Xiao Chen menoleh untuk melihat wanita yang tidak jauh darinya, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Di samping Kaifang berdiri seorang pria berusia 40-an, botak dan berperut buncit, yang samar-samar menyerupai orang kaya baru yang pernah menyebutnya pecundang yang menyedihkan. Saat itu, wanita yang sangat ia cintai berselingkuh dengannya, kemudian mempermalukannya habis-habisan sebelum naik ke mobil BMW milik pria lain. Justru karena penghinaan dan kepergiannya yang tak berperasaan itulah dia kemudian pingsan karena mabuk di jalan. Demikian pula, berkat dialah aku memiliki kesempatan untuk memasuki alam abadi dan menjadi penguasa wilayah. Awalnya, setiap kali saya memikirkan wanita ini, saya merasakan kebencian dan dendam yang mendalam. Seiring waktu berlalu, kebencian itu perlahan memudar, dan dia hampir melupakan wanita yang pernah menyakitinya begitu dalam. Tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini. Meskipun kebencian itu telah sirna, aku masih merasa tidak nyaman dan berbalik untuk masuk ke dalam. Kaifang dipenuhi kebencian, jadi bagaimana mungkin dia membiarkannya lolos begitu saja? Dia berkata dengan nada mengejek, "Oh, sudah bertahun-tahun. Mengapa sekarang kamu menjadi pengasuh laki-laki?" Lalu dia berbalik dan mengeluh dengan suara genit, "Sayang, bukankah kamu bilang keamanannya bagus sekali waktu kita beli villa beberapa hari yang lalu? Aku tidak tahu apa yang dilakukan para petugas keamanan itu, membiarkan sembarang orang masuk begitu saja." Zhou Yebo mengerutkan kening dan berteriak, "Dasar orang miskin, pergi dari sini sekarang juga." Guk guk guk. Gou Sheng mengeluarkan geraman rendah, dan langsung mengaktifkan mode perlindungannya. Bab 289. Hahaha, kamu masih butuh anjing untuk menyelamatkan muka. Kamu tetap tidak berguna seperti biasanya. Kaifang mencibir, kudengar pengasuh laki-laki menghasilkan cukup banyak uang. Apakah kau sudah membeli rumah? Xiao Chen mengerutkan bibir dan tidak menjawab, tatapannya acuh tak acuh. Kaifang mengerutkan bibir tipisnya dan berkata dengan nada menghina, "Hanya dengan melihatmu, aku bisa tahu kau tidak punya rumah. Tidak ada yang berani menikahimu. Untungnya, aku bijak waktu itu. Kau pura-pura jadi pengecut dan bersembunyi selama 5 tahun, tahukah kau berapa banyak masalah yang kau timbulkan pada ibumu? Semua orang bilang itu karena ibumu meninggalkanmu sehingga kau tak tahan dan ingin bunuh diri. Dasar sampah, lebih baik kau mati saja, tapi sekarang kau tiba-tiba muncul kembali. Kau membuatku menanggung kesalahanmu selama 5 tahun, bagaimana kau akan membalas dendam?" Kaifang merasa marah setiap kali memikirkan ejekan yang diterimanya di sekolah. Di mata teman-teman sekelasnya, dia praktis merupakan perwujudan dari gadis pencinta teh hijau. Sebelumnya, dia mengira Xiao Chen telah bunuh diri dan sudah meninggal, tetapi sekarang dia melihatnya hidup dan sehat di depannya, dan kondisinya sangat buruk. Rasa dendam yang selama ini terpendam di hatinya tiba-tiba meledak. Bukan karena aku kecewa atau marah melihat orang lain dalam keadaan yang menyedihkan seperti itu, melainkan karena aku merasa senang dan berharap bisa menambah penderitaan mereka dan melampiaskan kekesalanku yang telah menumpuk selama bertahun-tahun. Xiao Chen memandang acuh tak acuh wanita berwajah aneh yang tidak jauh darinya, dan menghela napas pelan dalam hatinya. Ketika mereka bertemu lagi, dia merasa bahwa ditinggalkan oleh wanita itu kala itu sebenarnya adalah sebuah keberuntungan, karena dia tidak lagi membuang waktu dan emosinya pada wanita yang tidak berperasaan itu. Dia sepertinya benar-benar lupa betapa baiknya dia padanya. Untuk membelikannya tas yang disukainya, dia bahkan bekerja 2 pekerjaan setiap malam, pulang ke asramanya dalam keadaan kelelahan. Tapi dia berselingkuh dengannya dengan pria lain. Apakah hati nuranimu tidak sakit? Yah, sepertinya seorang wanita yang telah menemukan cinta baru tidak akan peduli dengan perasaan pria lain. Pria yang pernah bersumpah akan mencintainya selamanya kini telah menjadi seperti sebongkah kotoran di matanya, hanya saja lebih besar daripada kotoran yang tidak lagi ia sukai. Dia juga lupa bahwa jika dia tidak berselingkuh terlebih dahulu, dan bahkan membawa pacar barunya ke hadapan Xiao Chen untuk segera putus, maka semua yang terjadi setelah itu tidak akan terjadi. Dialah yang memulai semuanya, dialah yang menyebabkan semua ini. Sayangnya, wanita egois yang hanya peduli pada kebahagiaannya sendiri hanya akan mengingat penderitaan yang dialaminya dan tidak akan peduli pada hal lain. Di mata orang-orang seperti itu, semua kesalahan adalah kesalahan orang lain, dan mereka selalu benar. Saya bahkan lebih yakin lagi bahwa saya lebih memilih mengkhianati dunia daripada membiarkan dunia mengkhianati saya. Nak, keluargaku juga sedang mencari pengasuh laki-laki yang bisa memasak. Kenapa kamu tidak bekerja beberapa hari saja? Jangan khawatir, aku akan membayarmu 50 yuan sehari, kata Zhou Yebo sambil mengangkat kepalanya. Senyumnya yang tampak lembut menyembunyikan rasa jijik dan ejekan. Gaji 50 yuan sehari.
Apalagi kota Tianhai adalah ibu kota provinsi, bahkan di kota tingkat kedua sekalipun, tidak akan ada yang menyetujui hal itu. Menggunakan ungkapan yang populer, saya lebih memilih bekerja di lokasi konstruksi dan membawa batu bata. Saya bisa mendapatkan penghasilan lebih banyak. Bibir Kaifang melengkung membentuk senyum mengejek saat dia berkata, sayang, kamu harus memilih pengasuhmu dengan hati-hati. Bukankah itu seperti mengundang serigala ke dalam rumah jika kamu mempekerjakan seseorang dengan tangan kotor? Setelah mengatakan itu, dia mengencangkan kera bajunya, tampak seolah-olah sedang waspada terhadap S-Wolf. Oh, itu masuk akal. Zhou Yebo bergumam, tampak tenggelam dalam pikirannya. Orang-orang yang tinggal di daerah ini semuanya kaya dan berkuasa. Sepertinya anak ini telah memilih targetnya. Saya yakin pemilik rumah ini adalah seorang wanita lajang yang sudah lanjut usia, dan pria yang berpura-pura menjadi pengasuh anak laki-laki ini mungkin sebenarnya adalah anggota keluarga yang sudah menikah. Menikah dan masuk ke dalam keluarga ini. Sebuah perasaan aneh muncul di hati Xiao Chen. Saat ini tinggal di rumah putri dan ibunya, rasanya cukup tepat untuk menyebutnya sebagai menikah dengan keluarganya. Namun, pemilik rumah itu bukanlah seorang wanita tua biasa, melainkan seorang ratu es yang terkenal dan bintang populer. Banyak sekali orang yang sangat berharap bisa menikah dengan anggota keluarga ini, padahal mereka bahkan belum memenuhi syarat. Jangan tertipu oleh kritik Zhou Yebo yang tampaknya penuh kegembiraan terhadap orang lain yang menikahi orang kaya atau hidup dengan memanfaatkan wanita. Seandainya ia memiliki kesempatan untuk menikahi anggota keluarga Xia Yutong, ia pasti akan pergi ke sana tanpa ragu-ragu, meninggalkan wanita di sampingnya tanpa berpikir dua kali. Baunya enak sekali. Mereka sepertinya tidak terlalu peduli dengan kesepakatan antara keduanya. Ini seperti seseorang yang menjalankan toko kelontong untuk mencari nafkah tiba-tiba kehilangan akal sehat dan pergi menemui Mayun sebagai seorang bajingan tak punya uang. Saya kira, selain menganggapnya lucu, mereka terlalu marah untuk repot-repot membalas satu sama lain. Karena di mata orang lain, melompat-lompat seperti monyet hanyalah sebuah lelucon. Xiao Chen melirik keduanya dari samping dan berkata dengan acuh tak acuh, dasar idiot. Nak, siapa yang kau panggil dengan sebutan itu? Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu ke perusahaan jasa kebersihan dan membuatmu kehilangan pekerjaan. Zhou Yebo menatap dengan marah. Kaifang tersenyum dan menasihati, sayang, jangan marah pada orang malang itu. Itu terlalu tidak pantas. Suruh saja dia datang dan berlutut untuk meminta maaf. Apa yang tampak seperti nasihat sebenarnya merupakan penghinaan terbesar bagi seorang pria. Lutut seorang pria tak ternilai harganya. Seorang pria terhormat lebih memilih mati berdiri daripada hidup berlutut. Memaksa Xiao Chen berlutut dan meminta maaf adalah upaya untuk menghancurkan harga dirinya sebagai seorang pria. Niatnya jelas-jelas jahat. Itu masuk akal. Zhou Yebo mengangkat kepalanya dan memberi isyarat dengan angkuh, nak, kemarilah dan berlututlah untuk meminta maaf, dan aku akan mempertimbangkan untuk membebaskanmu. Xiao Chen menyipitkan matanya dan mengerutkan kening, itu sudah keterlaluan. Awalnya, karena mempertimbangkan tahun kami tidur bersama, saya tidak ingin mempermasalahkannya. Tanpa diduga, wanita ini menjadi semakin arogan, bahkan mencoba menantang batasan moral seorang pria, yang cukup gegabah. Wah! Gou Sheng sudah lama tidak menyukai pasangan yang berselingkuh itu, dan sekarang setelah melihat alis tuannya berkerut dan auranya berubah, dia langsung bersemangat. Ia membuka mulutnya yang merah darah dan menerkam ke depan dengan kecepatan tinggi. Pakan, Zhou Yebo tak pernah menyangka bahwa anjing kekar yang tergeletak di tanah itu tiba-tiba akan menerkamnya, dan dia langsung terhuyung mundur. Dengan bunyi gedebuk yang teredam, Zhou Yebo terlempar ke belakang ke tanah, sepasang taring putih berkilauan tampak jelas di matanya. Dia buru-buru berteriak, ah! Tidak! Tolong! Kaifang juga terkejut dengan perubahan peristiwa yang tiba-tiba itu. Bukannya menawarkan bantuan, dia malah segera mundur dan menjauh, matanya dipenuhi kepanikan. Tepat ketika mulutnya yang menganga hendak menggigit, ia tiba-tiba berhenti, mata anjingnya yang melirik ke atas dipenuhi dengan rasa jijik, hanya penampilan tanpa substansi, kau pengecut saat pertama kali merasakan ketakutan. Kaifang berteriak panik, cepat singkirkan anjingmu, atau aku akan panggil polisi. Keamanan, keamanan. Seekor anjing ganas menyerang orang, tolong. Xiao Chen meliriknya dari samping dan berkata, sambil mengingat-ingat, kau bilang kau suka kulit gelap, jadi aku sengaja berjemur. Lalu kau bilang kau suka orang kaya, jadi aku bekerja keras untuk menghasilkan uang. Tapi kemudian kau bilang kau suka orang jelek, apa yang harus aku lakukan? Dia menghela napas, mendongak, dan berjalan masuk ke rumah dengan ekspresi tak berdaya, tak lagi memperhatikan dua orang yang tercengang itu. Pantas saja lidahnya tajam, dia bisa menghina orang tanpa menggunakan satu kata pun. Gou Sheng menepuk wajah Zhou Yebo, diam-diam mengaguminya, lalu berbalik, mengambil keranjang sayur, dan mengikutinya masuk. Dengan gerakan pinggul, dia membanting pintu hingga tertutup. Sayang, kamu baik-baik saja. Kaifang bergegas menghampirinya untuk membantunya berdiri setelah melihat bahwa dia aman, dan dengan hati-hati membersihkan debu dari pakaiannya. Dia mendesak dengan kesal, ayo kita cari petugas keamanan sekarang juga dan pukuli anjing ganas itu sampai mati. Zhou Yebo berdiri, menatap pintu yang tertutup dengan penuh kebencian, dan berkata dengan penuh amarah, jangan terburu-buru, selidiki latar belakang pemilik rumah dulu sebelum bertindak. Ini belum selesai.
Bab 290. Saat pintu tertutup, ekspresi Xiao Chen agak rumit. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya kembali tampak dalam dan acuh tak acuh, dan dia telah melepaskan semua dendam masa lalu. Dia pernah berlatih mati-matian hanya untuk bisa pulang, dan dia juga memikirkan bagaimana dia akan membalas dendam jika suatu hari nanti dia bisa kembali ke Bintang Biru. Luka akibat hubungan itu tidak pernah hilang bahkan setelah bertahun-tahun lamanya. Luka itu hanya terkubur dalam-dalam di hatiku. Selama tahun-tahun penuh pertumpahan darah itu, Xiao Chen pernah berpikir untuk menghukum dua orang pengkhianat yang telah dengan kejam menyakitinya dengan cara yang paling brutal. Karena mereka memilih menjadi korban demi kesenangan mereka sendiri, mengapa tidak menyiksa dan membunuh mereka untuk mencapai kepuasan mereka sendiri? Seandainya dia bertemu dengan pasangan hina itu segera setelah kembali, dia pasti akan membuat mereka menyesal dan berharap mereka mati. Namun, dengan kedatangan putrinya, rasa dendam yang terpendam di dalam diri Xiao Chen tampaknya berkurang seiring dengan setiap tawa yang dilontarkannya. Cinta orang tuanya memungkinkan jiwanya yang berkelana untuk menemukan tempat berlindung. Perhatian Xia Yutong perlahan mencairkan hatinya yang beku. Selama masa kembalinya, Xiao Chen sangat bahagia setiap hari, dan rasa dendam di dalam dirinya perlahan menghilang, membuat hatinya tidak lagi dingin. Meskipun penderitaannya di masa lalu sepenuhnya disebabkan oleh Kai Fang, justru karena kekejamannya pula ia memperoleh kesempatan dan mencapai apa yang dimilikinya sekarang. Kelebihan dan kekurangannya saling meniadakan. Biarkan masa lalu berlalu. Xiao Chen perlahan menutup matanya. Ketika ia membuka matanya kembali, tatapannya yang dalam menjadi jernih, pikirannya jernih, dan bahkan kondisi mentalnya tampak telah membaik secara signifikan. Gou Sheng menyaksikan seluruh perubahan itu dan benar-benar tercengang. Pada saat itu juga, Gou Sheng merasa seolah aura gurunya telah berubah, menjadi lebih halus dan gaib. Selain itu, ia merasa bahwa dengan kekuatan Dewa Iblis, ia bahkan tidak perlu mengangkat jari untuk membunuhnya. Mungkin yang dibutuhkan hanyalah sebuah pandangan sekilas, atau bahkan sebuah pikiran. Xiao Chen secara alami merasakan perubahan yang telah terjadi. Senyum tipis tersungging di bibirnya saat dia bergumam pada dirinya sendiri, aku ingin tahu seberapa besar kekuatanku akan meningkat ketika aku kembali ke alam abadi. Aku tidak sabar. Seketika itu juga, tanpa memikirkan hal lain, dia menjentikkan jarinya dan memerintahkan, Koki, Koki. Cepat bawa sayuran ke dapur. Wah! Merasakan kekuatan tuannya dalam sekejap, Gou Sheng menjadi semakin patuh, buru-buru membawa keranjang sayur ke dapur. Xiao Chen segera mulai bekerja, mencuci dan memotong sayuran sekaligus. Agar tidak menimbulkan kecurigaan, dia tidak berani menggunakan keahlian memotong yang rumit untuk memotong sayuran tersebut. Jika setiap irisan daging dipotong dengan ukuran dan ketebalan yang sama tanpa perbedaan sedikit pun, hal itu pasti akan menimbulkan kecurigaan Xia Yutong. Tak lama kemudian, aroma makanan tercium dari dapur. Xiao Chen memasukkan makanan yang sudah disiapkan ke dalam wadah berinsulasi satu persatu, lalu menjentikkan jarinya. Patah. Awo. Dengan lolongan panjang, Gou Sheng berlari dengan gembira. Akhirnya tiba gilirannya untuk menunjukkan dirinya lagi. Xiao Chen memasukkan kotak berinsulasi itu ke dalam tas dan menggantungkannya di leher anjing itu. Dia berkata dengan tenang, setengah jam lagi waktu makan siang. Jika kau menumpahkan setetes sup pun di jalan, tugas mengantarkan makanan akan diserahkan kepada monyet mulai sekarang. Mengerti, Awo. Gou Sheng berseru gembira untuk menunjukkan bahwa dia mengerti, dan dengan gerakan cepat, dia menggantungkan tas itu di lehernya. Dia berlari ke ruang tamu, dengan lincah melompat, dan dengan mudah melompat keluar jendela, berlari liar menyusuri rute yang diingatnya dari pagi itu. Meskipun melompat dan berlari, tas yang tergantung di lehernya tetap kokoh seperti batu, tanpa sedikit pun bergoyang. Bagi makhluk iblis pada tahap inti emas, mengendalikan amplitudo getaran tubuhnya adalah hal yang sangat mudah. Sekitar tengah hari, Gou Sheng mengikuti aroma tersebut dan menyelinap masuk ke sebuah studio fotografi. Ketika melihat Xia Yutong sedang syuting di depan kamera, ia dengan patuh berjongkok dan menunggu dengan tenang. Hah, dari mana anjing ini berasal? Apakah ada adegan yang melibatkan hewan peliharaan yang difilmkan hari ini? Wah! Anjing husky ini dari mana asalnya? Lucu sekali. Ya, aku suka wajah konyol anjing husky itu. Banyak orang melihat anjing itu duduk dengan patuh di pinggir jalan dengan wadah makanan termal tergantung di lehernya. Gadis-gadis yang menyukai hewan peliharaan maju satu demi satu, dengan rasa ingin tahu menyentuh bulu lembut itu dengan tangan mereka. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, wanita manapun bisa menyentuh bulunya, karena bulu itu bisa membantu sang tuan merayu wanita. Klik, lulus. Setelah syuting satu adegan, sutradara menyadari ada yang tidak beres dan mengambil megafon, berteriak, apa yang terjadi di sana? Apa yang kalian semua lakukan berkumpul seperti ini? Setelah mendengar teriakan sutradara, kerumunan orang segera bubar. Anjing itu memang lucu, tetapi dibandingkan dengan membuat marah sutradara dan kehilangan pekerjaan, lebih baik menyingkirkan perasaan sayangmu itu terlebih dahulu. Xia Yutong juga melihat apa yang terjadi tidak jauh dari sana dan berseru kaget, Gou Sheng, apa yang kau lakukan di sini? Guk-guk. Mendengar panggilan itu, Gou Sheng mengibaskan ekornya dengan patuh dan berlari mendekat, mengangkat lehernya tinggi-tinggi. Xia Yutong melepas tasnya, melihat kotak berinsulasi di dalamnya, dan bertanya dengan heran, apakah pria itu memintamu untuk membawakan ini untukku?
Wow, Gou Seng tidak berani menjawab, berpura-pura tidak mengerti, dia berbaring di kaki majikan wanita dan terus bertingkah imut dan menawan. Xia Yutong tidak pernah menyangka bahwa seekor husky bisa memahaminya, jadi dia mengulurkan tangannya yang indah dan dengan lembut menepuk kepala anjing itu. Dengan senyum berseri-seri, dia berkata, "Anak pintar, terima kasih atas kerja kerasmu." Wow, Gou Seng menyipitkan mata anjingnya, merasa semakin puas. Akhirnya aku berhasil merebut pekerjaan si monyet. Yutong, apakah ini anjingmu? Tanya sang sutradara sambil melangkah maju dengan ekspresi bingung. Xia Yutong mengangguk sedikit dan tersenyum, saya meminta dia membawakan makanan dari rumah, yang mengganggu proses syuting. Saya sangat menyesal. Anjing husky yang cerdas sekali. Sang sutradara memandang Gou Seng yang tergeletak di tanah dengan heran. Jika ada aktor cilik lain yang berani mengganggu proses syuting, sutradara pasti akan memarahi mereka. Namun orang di hadapannya adalah bintang populer dengan latar belakang yang dikabarkan berpengaruh, bukan seseorang yang bisa dihina oleh sutradara tak dikenal seperti dia. Sambil tersenyum, dia berkata, karena sekarang waktu makan siang, semua orang sebaiknya istirahat dan melanjutkan setelah kita makan. At perintah sutradara, kru produksi mendorong gerobak makanan masuk, dan para aktor berbaris untuk mengambil makanan mereka. Biasanya, Xia Yutong juga akan ikut mengantre bersama mereka untuk mendapatkan makanan. Namun karena pria itu sendiri yang memasak dan mengantarkan kotak bekal yang disiapkan dengan penuh kasih sayang hari ini, kita harus menikmatinya dengan semestinya. Tampaknya kemampuan memasak pria itu cukup bagus. Xia Yutong menikmati bekal bento yang disiapkan dengan penuh kasih sayang di pojok ruangan, matanya yang indah menyipit sambil bergumam pada dirinya sendiri, kemampuan memasak pria itu tidak buruk. Aku akan memberinya kesempatan untuk unjuk kebolehan, dan mulai sekarang aku akan menyerahkan urusan memasak kepadanya. Jika Xiao Chen dan Leer mendengar kata-kata ini, mereka pasti akan terharu hingga menangis. Akhirnya, aku tidak perlu khawatir lagi tentang keracunan makanan. Bersambung.